Baik, halo Bu Ratna, selamat malam. Selamat malam Pak Dwi. Ya, kita bertemu lagi malam hari ini ya. Nggih, Ya, Bu terima Ratna, kasih waktunya. Bu Ratna bagaimana kabarnya Bu Ratna? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan Pak Dwi demikian juga. Ya, Alhamdulillah Bu Ratna, saya juga sehat sekali, Alhamdulillah. Nggih. Nah, ini Bu Ratna kemarin Bu Ratna pengen ngobrol kira-kira ada apa ini Bu Ratna? Nggih, Pak. Sebelumnya terima kasih ya Pak atas waktunya. Mungkin di tengah kesibukan Bapak masih menyempatkan waktu buat Hmm, melakukan coaching dengan saya. Jadi saya pengen ini Pak, pengen ngobrol tentang eh, pemanfaatan HP hmm, hmm, untuk hmm. pembelajaran di kelas, Pak. Karena Ya, selama ini eh, saya melihat anak-anak menggunakan HP itu hanya untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan belajar. Jadi saya ingin ya. ngobrol tentang hal itu, Pak. Oh, baik Bu Ratna. Jadi Bu Ratna pengen ini ya ngobrol tentang pemanfaatan HP di kelas karena selama ini mungkin Ibu Ratna memandang bahwa murid-murid dari Bu Ratna itu sering menggunakan HP kurang bijak ketika di dalam kelas ketika pembelajaran begitu ya Bu ya. Nggih leres, Pak. Nggih kadang eh, HP dipakai untuk ketika belajar, ketika guru menerangkan, mereka malah apa selfie lah, Hmm, kapan lah. Itu bikin gemes, Pak. Jadi saya pengen apa ya, memanfaatkan handphone itu hmm, lebih bermanfaat untuk ya, anak-anak belajar. Seperti itu, Pak. ya baik Bu Ratna. Mungkin karena waktu kita nanti tidak banyak begitu ya Bu. Mungkin kira-kira ini nih Bu, eee, Bu Ratna nanti dalam percakapan itu ingin apa? Apa yang diinginkan oleh Bu Ratna kira-kira? Yeah. Saya ingin ini, Pak, dari obrolan kita hari ini saya bisa mendapatkan mungkin semacam ide atau gagasan yang bisa saya implementasikan di kelas terkait dengan penggunaan HP supaya bisa dimanfaatkan untuk eh, pembelajaran, terutama bisa menarik minat anak untuk mau belajar, bisa membuat anak juga bisa lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran semacam itu Pak. Jadi saya pengen mendapatkan dari obrolan ini pengen dapat ide-ide yang nanti bisa saya terapkan Pak. Oh iya, baik Bu. Jadi Bu Ratna ini pengen ini ya, pengen dapat ide-ide yang nantinya bisa diterapkan untuk anak-anak agar di dalam pembelajaran anak-anak lebih fokus seperti itu, nggih, Bu? Jelas Pak. Baik, Bu Ratna, mungkin tadi Bu Ratna juga sudah sedikit menyampaikan terkait dengan apa ya, apa yang sedang Ibu alami di dalam kelas ketika pembelajaran seperti itu. Nah, kira-kira tadi apa yang dialami Ibu, kemudian apa yang dilakukan oleh siswa Ibu ketika di eh, kelas ketika pembelajaran, eh, apa ya Bu ya yang menyebabkan anak-anak mungkin melakukan seperti itu ketika pembelajaran? Ya, mungkin menurut pengamatan saya nggih Pak, anak-anak lebih tertarik dengan handphone dan tidak fokus untuk belajar itu mungkin yang pertama mungkin dikarenakan mungkin eh, pembelajaran yang dilakukan mungkin itu kurang menarik. Mungkin saya juga refleksi terhadap diri saya sendiri, kemungkinan saya eh, kurang menarik di dalam menyampaikan materi. Hmm, Kemudian yang kedua, konten-konten di HP itu mungkin lebih menarik daripada apa apa yang dilakukan guru di kelas. Jadi saya lihat mungkin itu Bapak, saya mungkin kurang kurang apa ya Pak
menggunakan metode-metode pembelajaran yang bisa membuat anak tertarik. Kemudian di samping itu saya kurang memanfaatkan HP juga karena HP tadi kan cukup menarik buat anak. Jadi saya harusnya menggunakan HP itu untuk menarik minat anak supaya anak bisa belajar di kelas. Jadi mungkin karena saya kurang bisa ini ya Pak, menggunakan apa ya, merancang pembelajaran yang menarik minat anak itu saya belum bisa melakukan Pak, menurut pandangan saya seperti itu Pak. Oh baik Ibu, jadi kalau menurut Ibu tadi mungkin Ibu merasa bahwa selama ini dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, mungkin Ibu merasa belum maksimal seperti itu nggih Bu? Nggih, belum maksimal nggih. Baik. Tadi Bu berkaitan dengan Ibu kan mengharapkan murid-murid yang saat ini sedang Ibu ampu, sedang Ibu ajar, itu ketika pembelajaran itu bisa fokus nggih Bu? Menurut Bu Ratna itu anak-anak itu bisa fokus kira-kira ketika saat-saat seperti apa Bu? Dalam kondisi seperti apa agar anak-anak mungkin juga mengurangi aktivitasnya bermain HP seperti itu? Nggih. Kalau menurut saya anak-anak itu bisa fokus itu ketika mereka itu diberikan materi yang materi yang susah itu disampaikan dengan santai gitu Pak. Jadi materi yang susah itu disampaikan guru dengan santai, dengan bukan dengan ceramah yang menegangkan, tapi mereka bisa fokus itu apabila saya memberikan materi itu dengan santai, misalnya dengan games ataupun dengan menggunakan media-media lain yang itu bisa menarik minat anak. Tapi kalau misalnya saya menyampaikan materinya itu pakai metode konvensional kayak ceramah atau hanya dengan menggunakan PowerPoint saja, itu kadang anak-anak itu bosan, terus mereka mengalihkan kebosanan mereka itu ke hal yang lain, misalnya dengan ngintip-ngintip HP itu tadi Pak. Semacam itu Pak. Jadi menurut pengamatan saya seperti itu Pak. Baik Ibu, ternyata seperti itu ya Bu ya. Mungkin anak-anak kita, mungkin tadi Ibu menyampaikan bahwa anak-anak itu ketika bosan kadang sering mencuri-curi kesempatan untuk buka HP begitu nih Bu. Kalau menurut Bu Ratna, kebiasaan anak-anak seperti itu yang kaitannya dengan fokus dalam belajar, kita kan memang mungkin butuh nggih Bu dalam belajar itu anak-anak fokus seperti yang Ibu sampaikan tadi. Tingkat kefokusan anak-anak yang hubungannya dengan HP itu kalau idealnya itu 10, kira-kira di angka berapa Bu saat ini Bu? Saat ini nggih Pak nggih rata-rata kemawon nggih Pak nggih, karena tidak semua anak yang saya hadapi itu terdistrak dengan HP, tidak semuanya sih Pak, tapi rata-rata nggih 6 sih Pak. Jadi rata-rata anak-anak itu fokus di dalam pelajaran itu ada di kalau saya bisa memberi nilai itu ada di angka 6. Seperti itu Pak. Jadi sangat-sangat kurang sekali fokusnya menurut saya. Baik Bu Ratna. Jadi di angka 6 ya Bu ya? Nggih, leres. Baik, kira-kira Bu Ratna mungkin mengharapkan nantinya anak-anak itu berada di angka berapa kira-kira kalau ingin fokus dalam pelajaran untuk meningkatkan fokusnya itu kira-kira di angka berapa Bu? Kalau saya sih pengennya nih Pak nggih, kalau saya pengennya ya di angka 9 itu sudah bagus Pak. Pengennya 10 nggih, tapi kan tidak mungkin nggih bisa
bisa sempurna itu tidak mungkin, tapi harapan saya ya 8 atau 9 itu sudah Ya, lumayan menurut saya, Pak. ya begitu ya Bu ya. Jadi 8 atau 9 mungkin itu sudah Nggih. cukup baik ya Bu untuk Ya, luar biasa meningkat, itu, Pak. luar Nggih. biasa. Nah, kira-kira nih Bu Ratna, apa yang bisa dilakukan oleh Bu Ratna untuk mencapai di angka 8 atau angka 9 tadi? Nggih. Eh, jadi mungkin nggih Pak, nggih supaya anak-anak bisa fokus lebih memperhatikan ketika kegiatan pembelajaran, mungkin saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang lebih matang lagi, Pak. Kemudian saya juga mencari model-model pembelajaran yang bisa meningkatkan minat anak, kemudian bisa melibatkan anak untuk aktif, nggih. Kemudian saya juga ingin menggunakan media-media khususnya handphone ya untuk saya pakai di dalam kegiatan pembelajaran sehingga HP itu kan salah satu benda yang sangat sangat amat diminati anak dan saya ingin HP itu bisa saya pakai sebagai media dan alat pembelajaran juga, Pak. Semacam itu, Pak, keinginan saya. Baik, bagus sekali Bu, luar biasa. Ibu tadi menyampaikan mungkin ada beberapa hal yang barangkali bisa jadi ketika itu dilaksanakan mungkin nanti bisa meningkatkan sampai ke angka 8 atau angka 9 seperti itu ya. Tadi Oke. ada memperbaiki perencanaan pembelajaran, kemudian memilih model pembelajaran yang cocok, lebih banyak melibatkan siswa ataupun memanfaatkan HP dalam pembelajaran. Banyak ya Bu, Oke. itu kalau dilaksanakan pasti luar biasa. Nah, Oke. kira-kira ini Bu Ratna, adakah kemungkinan tadi apa yang sudah Ibu sampaikan itu nanti untuk bisa Ibu Ratna terapkan dalam kegiatan pembelajaran? Apakah ada kemungkinan itu Bu? Eh, saya rasa saya rasa bisa sih, Pak. Nah, Hmm. ya, saya hanya perlu meluangkan waktu saya untuk menyiapkan pembelajaran lebih matang lagi dengan membuat sebuah modul ajar. Kemudian saya rencana juga pengen melihat praktek baik Pak yang ada di PMM, nggih. Bagaimana Hmm. itu menggunakan handphone untuk kegiatan pembelajaran, kemudian metode-metode atau model-model pembelajaran seperti apa yang lebih bisa meningkatkan minat anak dan juga meningkatkan partisipasi anak. Jadi saya rencananya pengen melihat praktek baik yang ada di PMM, kemudian saya coba mungkin ATM Pak, nggih, ATM, kemudian saya eh, buat modulnya, saya juga pengen persiapkan juga segala apa ya peralatan atau media yang eh, saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran tersebut, Pak. Jadi Hmm. mungkin lebih perencanaan yang matang itu yang ingin saya lakukan, Pak. Oke, baik Bu Ratna. Jadi Bu Ratna pengen ini ya, ada kemungkinan untuk bisa dilaksanakan nggih Bu. Tadi Bisa, Pak. disampaikan nggih, ingin membuat modul ajar atau mungkin belajar dari PMM, praktik baik yang ada di PMM. Nah, mungkin kalau kemudian ini nih Bu, kemungkinan-kemungkinan itu tadi kira-kira mana yang prioritas yang mungkin dalam waktu dekat ini bisa eh, dilaksanakan, kemudian mana yang setelah itu prioritas kedua dan seterusnya. Kira-kira Ibu dalam membagi itu bagaimana, Bu? Nggih. Mungkin yang pertama nggih Pak, saya mungkin cari referensi dulu nggih Pak. Dalam waktu dekat ini saya mungkin browsing-browsing atau searching-searching di internet tentang itu tadi nggih Pak, pemanfaatan handphone. Jadi yang pertama saya cari berbagai macam sumber yang bisa saya ATM, kemudian dari berbagai macam sumber itu saya akan mencoba yang kedua menuangkannya ke dalam modul ajar Pak, ke dalam Mm-mm. modul ajar, kemudian eh,
Kalau modul ajar sudah jadi, saya akan mempersiapkan mungkin media-media yang saya perlukan, atau mungkin alat-alat pelajaran yang saya perlukan. Kemudian kalau semuanya modul ajar siap, media siap, alat-alat pelajaran siap, sumber belajar juga siap, mungkin yang terakhir saya akan implementasikan Pak di kelas Ya, saya yang saya ampu, seperti itu Pak. baik Bu Ratna. Jadi Bu Ratna mungkin setelah ini ingin coba mencari referensi praktek baik, terus kemudian nanti kalau sudah ketemu, nanti mencoba menerapkan di kelas seperti itu Bu. Nggih, leres. Kira-kira kapan Bu Ratna bisa mencoba melaksanakan itu di kelas Bu? Mungkin ini seminggu ini mungkin persiapan dulu nggih Pak nggih. Seminggu Oh, ini saya tak coba-coba cari-cari referensi, kemudian buat modul ajar dan juga persiapan untuk senjata masuk kelasnya saya coba selesaikan minggu ini Pak. Kemudian mudah-mudahan minggu ini semua perlengkapan maju perangnya selesai. Saya akan coba implementasikan di minggu berikutnya Pak. ya. Seperti itu rencana saya Pak. Baik, jadi rencananya minggu ini ya Bu, Oke, coba nanti setelah 1 minggu kita coba ketemu lagi, coba kita lihat. Tapi luar biasa loh Bu, tadi ide dari Ibu berikut dengan nanti rencana pelaksanaan itu luar biasa. Nanti ketika dilaksanakan pasti bisa Bu. amin Pak. Terima kasih untuk supportnya Pak. Ya, Kalau ada kendala boleh nggih Pak, tanya-tanya Bapak nggih, ya, menghubungi Bapak. boleh sekali Bu Ratna. Oh Nggih. iya Bu, ini kan berhubung waktu kita sudah hampir berakhir nih Bu Ratna. Nah, kira-kira apa yang didapatkan Bu Ratna tadi selama kita bercakap-cakap di sini Bu? Nggih, Pak. Jadi dari pembicaraan kita banyak hal yang saya dapatkan, Pak, terutama dalam hal untuk membuat anak fokus dalam pembelajaran, nggih, Bapak. Saya harus yang pertama saya harus memang melakukan persiapan yang matang, kemudian yang kedua persiapan matang itu kaitannya dengan saya harus membuat modul ajar eh, yang apa memang bisa mengakomodir atau memfasilitasi anak untuk bisa tertarik untuk belajar. Kemudian saya juga harus mencari referensi-referensi yang ada dari praktek baik ataupun dari referensi-referensi lain yang nantinya bisa saya ATM di dalam modul ajar saya. Dan ternyata bahwa persiapan yang matang, modul ajar yang berkualitas itu eh, menurut saya penting Bapak untuk bisa eh, membuat kualitas pembelajaran dan fokus anak untuk belajar itu bisa meningkat. Mungkin itu sih Pak yang saya dapatkan dari percakapan kita. Baik, luar biasa sekali ya Bu Ratna. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi apa yang kita dapatkan ya Bu Ratna, seperti apa yang Bu Ratna sampaikan tadi, eh, kalau kita ingin mengembalikan ataupun menumbuhkan fokus pada anak berarti harus merencanakan di dalam Jadi, rencana pembelajaran sebaik mungkin seperti itu ya Bu modul. Ratna ya. Nah, ini saya doakan semoga besok rencananya bisa Yeah. terrealisasi dengan baik, lancar, dan nanti mendapatkan hasil yang seperti Bu Ratna Amin. harapkan. Seperti itu. Amin. Nggih, Pak. Nggih. Nah, ini waktu Semoga kita nih Pak sudah nggih. habis Bu Ratna. Terima kasih. Ini, Nggih. Terima kasih Pak waktunya. uh, Terima kasih untuk ya, obrolannya. mohon maaf ya Sugeng apabila dalu. ada salah. Sugeng dalu. Terima kasih. Nggih.